Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang keluhan konsumen. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Nanda Febriana, yang kedua ada Yanuar Trianto Raharjo, yang ketiga ada Widadi Edwardian Triwibowo, yang keempat ada Respati Aji, yang kelima ada Ade Triwahyu Muktiningsih, dan keenam ada Devina Salsabila. Saya Yanuar Trianto Raharjo sebagai moderator dalam presentasi kali ini. Dalam presentasi kali ini, kami akan membahas tentang apa itu keluhan konsumen, faktor penyebab terjadinya keluhan konsumen, apa saja jenis-jenis keluhan konsumen, dan bagaimana cara meresponnya, bagaimana langkah-langkah dalam menangani keluhan konsumen, dan apa manfaat dari keluhan konsumen. Apa itu keluhan konsumen? Keluhan konsumen adalah sesuatu yang diungkapkan yang keluar karena perasaan kesusahan dan ketidakpuasan terhadap pembelian suatu barang atau jasa. Pengertian keluhan konsumen menurut para ahli. Menurut Kotler, keluhan pelanggan adalah bentuk aspirasi pelanggan yang terjadi karena adanya ketidakpuasan terhadap suatu barang atau jasa. Macam-macam keluhan pelanggan pada dasarnya terbagi menjadi dua, yakni keluhan yang disampaikan lewat lisan dan keluhan yang disampaikan secara tertulis. Menurut Bell dan Ludington, keluhan pelanggan atau customer complaint adalah umpan balik atau feedback dari pelanggan yang ditunjukkan kepada perusahaan yang cenderung bersifat negatif. Umpan balik ini dapat dilakukan secara tertulis ataupun secara lisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Devina Salsabila, NIM 19020010432. Saya akan menjelaskan penjelasan selanjutnya nomor 2 tentang faktor penyebab terjadinya keluhan konsumen. Penyebab umum terjadinya keluhan konsumen selalu mengacu kepada ketidakpuasan. Ketidakpuasan tentu saja didefinisikan sebagai hasil dari harapan yang diteguhkan secara negatif. Ada 3 harapan mengenai suatu produk atau jasa yang diidentifikasi oleh beberapa peneliti, yaitu kinerja yang wajar, kinerja yang ideal, dan kinerja yang diharapkan. Menurut Kurnia, secara garis besar, penyebab keluhan pelanggan dapat dikelompokkan menjadi beberapa sumber. Yang pertama, aspek lingkungan fasilitas fisik. Yang kedua, aspek fisik. Yang ketiga, aspek manusia dan pelayanan. Yang keempat, aspek penghargaan. Selanjutnya, berikut ini faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen, antara lain: yang pertama, sikap terhadap pengajuan komplain. Yang kedua, persepsi bahwa komplain akan berhasil. Yang ketiga, kepercayaan diri. Dan yang terakhir, produk tersebut sangat penting bagi konsumen. Saya Respati Haji Prasetya, NIM 19020100429 akan melanjutkan topik selanjutnya, yaitu jenis-jenis keluhan konsumen. Keluhan konsumen menurut implementasinya dibagi menjadi 2, yaitu mengatakan sesuatu atau instrumental complaint. Ini lebih ke langsung komplain ke perusahaan yang bersangkutan. Jadi mereka mengatakan sesuatu, mereka memberikan kesempatan kepada perusahaan untuk mengembalikan kepuasan mereka dan akan memungkinkan kembali membeli produk di masa yang akan datang. Yang kedua, pada begitu saja atau non instrumental complaint. Keluhan yang dilontarkan itu tanpa ekspektasi khusus bahwa situasi yang tidak diinginkan tersebut akan berubah. Mereka cenderung untuk memberikan kesempatan kepada perusahaan untuk memperbaiki kesalahan, dan biasanya komplain yang dilakukan itu disampaikan kepada pihak ketiga dan bukan kepada pihak yang menimbulkan masalah. Jadi mereka menyebarkan kepada pihak ketiga, kepada teman-teman, kepada kolega, dan tidak langsung komplain ke perusahaannya. Hal itu diperkuat oleh Ciptono di tahun 2005. Dalam hal terjadi ketidakpuasan, memberikan beberapa kemungkinan tindakan yang bisa dilakukan pelanggan, yaitu 1. Pelanggan tidak melakukan keluhan, tapi mereka praktis tidak akan membeli atau menggunakan jasa perusahaan lagi. Yang 2, melakukan keluhan. Hal ini disebabkan oleh faktor derajat kepentingan konsumsi yang dilakukan, tingkat kepuasan pelanggan, manfaat yang diperoleh, pengetahuan dan pengalaman, sikap pelanggan terhadap
terhadap keluhan, tingkat kesulitan ganti rugi, dan peluang keberhasilan dalam keluhan. Sementara cara penyampaian keluhan itu ada 3 menurut Ciptono di tahun 2005. Ada respon suara. Respon ini jadi konsumen itu langsung meminta ganti rugi kepada perusahaan yang bersangkutan. Terus yang kedua ada respon pribadi. Respon pribadi ini tindakan yang dilakukan seperti memperingatkan atau memberitahu kolega, teman atau keluarganya mengenai pengalamannya dalam menggunakan jasa atau perusahaan yang bersangkutan. Terus yang ketiga ada respon pihak ketiga. Tindakan yang dilakukan meliputi usaha minta ganti rugi secara hukum, mengadu lewat media massa, atau secara langsung mendatangi lembaga konsumen, instansi hukum, dan sebagainya. Bila pelanggan melakukan respon suara, maka perusahaan masih mungkin mendapatkan manfaat dari respon tersebut, yaitu pelanggan berarti memberikan kesempatan kepada perusahaan sekali lagi untuk memuaskan mereka. Yang kedua, resiko publikasi buruk dapat ditekan, baik publisitas word of mouth, media koran atau media massa. Yang ketiga, memberikan masukan mengenai kekurangan yang perlu diperbaiki perusahaan. Melalui perbaikan jasa, perusahaan dapat memberikan hubungan baik dan loyalitas pelanggan. Dipsing tahun 96 dalam penelitian A Typology of Consumer Dissatisfaction Response Styles membagi respon orang-orang yang mendapatkan pengalaman buruk ke dalam 3 level reaksi, yaitu level 1, level 2, dan level 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Widadi Edwardian Tribowo. Saya akan melanjutkan presentasi kelompok kami tentang keluhan konsumen. Yang saya akan jelaskan adalah bagaimana cara merespon keluhan konsumen. Sikap cepat tanggap dan kesopanan terhadap keluhan konsumen itu harus sangat diperhatikan. Jika keluhan dari pelanggan bisa kita tangani dengan baik, maka kita tidak akan menerima keluhan pelanggan yang lainnya. Hal yang tidak perlu kita lakukan untuk ketika menghadapi keluhan konsumen, yang pertama adalah menyalahkan pelanggan atas komplainnya. Yang kedua, berkata bahwa komplain pelanggan itu bukan bagian dari saya. Yang ketiga, membela dan menerima komplain secara pribadi, atau kita merasa membela diri ketika pelanggan mengkomplainkan keluhannya. Yang keempat, menolak memberi tanggapan yang cepat terhadap keluhan konsumen yang diterima atau komplain yang diterima dengan alasan administrasi. Kemudian, ketika seseorang pelanggan melayangkan keluhannya terhadap kita, bisnis kita, itu bukti bahwa pelanggan kita itu peduli terhadap bisnis kita. Terlepas dari bagaimana pelanggan mengeluhkan keluhannya kepada bisnis kita, di beberapa momen mungkin kita akan menerima komplain pelanggan dengan marah-marah, dengan emosi, karena kekecewaannya tidak terbayarkan atas pelayanan yang kita berikan. Data dari Help Scott menunjukkan bahwa 9 dari 10 pelanggan itu akan kembali atau membeli produk kita setelah kita melakukan kesalahan. Dan kemudian cara merespon keluhan konsumen yang baik. Yang pertama, kita akan membahas 4F. Yang pertama, feel, yaitu merasakan apa yang pelanggan keluhkan, apa yang pelanggan rasakan terhadap pelayanan kita. Terus meminta pelanggan untuk menjelaskan apa yang membuat pelanggan itu tidak enak hati terhadap pelayanan kita, dan menuliskan semua keluhan yang pelanggan rasakan supaya dicatat. Terus mengklasifikasikan keluhan pelanggan, serta mendengarkan keluhan pelanggan dengan sepenuh hati, dengan simpati, empati, serta meminta maaf atas pelayanan yang tidak bisa diberikan sesuai ekspektasi oleh pelanggan. Yang kedua, fact atau fakta, memberikan informasi secara fakta kepada
konsumen dalam menangani komplain keluhan konsumen yang terjadi saat itu, supaya tidak menambah kekecewaan yang dialami oleh konsumen. Yang ketiga, fokus. Fokus adalah kita harus melayani keluhan konsumen dengan fokus, supaya jika kita tidak fokus itu akan menambahkan beban hati konsumen dan akan menambah rasa kecewa terhadap pelayanan konsumen kepada konsumen. Yang keempat, feedback atau memberikan tanggapan terhadap keluhan yang disampaikan oleh konsumen, atau memberikan solusi apa yang harus dilakukan supaya konsumen tidak mengalami kekecewaan yang berlebih, dan jangan sampai malah memberikan kata-kata yang tidak mengenakan hati kepada konsumen, yang justru akan menambah kekecewaan konsumen dan mereka tidak akan belanja kembali ke bisnis kita. Ada 5 tahap mengatasi keluhan konsumen. Yang pertama, mendengar dan memahami. Mendengarkan menjadi sikap paling dasar untuk menangkap apa yang menjadi kegelisahan dan kebutuhan pelanggan. Cara mendengarkan keluhan tergantung pada media di mana keluhan disampaikan. Saat keluhan terjadi, pekerja yang berhadapan langsung dengan karyawan harus mendengarkan keluhan dari konsumen dalam rangka pembentukan persepsi tentang keluhan yang bersangkutan. Yang kedua, klarifikasi dan penyamaan persepsi. Tujuan dari tahap ini adalah mencegah terjadinya kesalahpahaman. Yang ketiga, menjelaskan dan permohonan maaf. Dalam menjelaskan sumber penyebab ketidakpuasan pelanggan, pihak frontline tidak boleh menyalahkan perusahaan, sistem perusahaan, dan divisi terkait. Yang keempat, solusi dan taking action. Dalam hal ini, pihak pekerja frontline maupun divisi customer service harus memiliki kemampuan bernegosiasi agar konsumen merasa diuntungkan dan perusahaan tidak dirugikan. Yang kelima, follow up. Follow up merupakan tahap yang sangat penting karena tahap ini mencakup pembangunan hubungan baik dengan pelanggan yang telah melayangkan keluhan. Setelah fokus dalam mengatasi keluhan konsumen, diharapkan perusahaan mampu menjaga stabilitas dan mencegah terjadinya keluhan konsumen yang sama di masa depan, serta mempermudah pelayanan keluhan di masa yang akan datang. Berikut cara mempermudah pelayanan terjadinya keluhan konsumen. Yang pertama, kembangkan budaya perusahaan yang tidak memandang keluhan secara negatif. Yang kedua, beri jalan bagi konsumen untuk menyampaikan keluhan dan ketidakpuasannya. Yang ketiga, membuat standar prosedur laporan dan penanganan keluhan. Yang keempat, membuat standar waktu penyelesaian keluhan.